Tanggal 16 Desember, hari ke-351. Bacaan 1 Petrus pasal 1 sampai pasal 5. Iman yang ditempa dalam tekanan. Garis besar. Dalam kehidupan Kristen, penderitaan tidak pernah netral. Respon Anda terhadapnya akan menentukan apakah Anda bertumbuh atau justru melemah. Ketika Petrus menulis surat ini, ia sedang berbicara kepada orang-orang percaya Yahudi yang hidup di bawah tekanan dan penganiayaan. Ia mengingatkan mereka akan identitas rohani mereka, akar iman yang kokoh. Mereka telah dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup, sehingga sukacita tidak sepenuhnya hilang meskipun penderitaan nyata. Karena dipanggil oleh Allah yang kudus, kehidupan sehari-hari mereka harus mencerminkan karakter yang kudus pula. Sebagai umat pilihan Allah, iman mereka terlihat melalui sikap tunduk, relasi yang sehat, dan perilaku yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara, pekerja, pasangan, dan pemimpin dalam keluarga. Renungan harian. Kitab 1 Petrus dapat dibaca seperti sebuah paduan bertahan hidup bagi orang percaya yang sedang menderita. Di dalamnya, Allah menunjukkan cara untuk tetap berdiri teguh, bukan menyerah, ketika tekanan datang dari berbagai arah. Jika Anda ingin tubuh yang sehat, Anda perlu tahu prinsip dasarnya: makan dengan benar, cukup istirahat, dan menjaga asupan nutrisi. Namun semua itu tidak akan efektif tanpa latihan fisik yang melawan resistensi. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Firman Tuhan adalah asupan yang sangat penting, tetapi iman Anda juga perlu dilatih melalui proses menghadapi kesulitan dengan kekuatan dari Allah. Allah adalah pelatih yang sempurna. Ia tahu dengan tepat bentuk latihan apa yang diperlukan untuk mengubah kelemahan Anda menjadi keserupaan dengan Kristus. Sebelum Anda beristirahat malam ini, tuliskan 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dan simpan di sepatu yang akan Anda kenakan besok. Biarkan ayat itu mengingatkan Anda bahwa Allah sedang membentuk iman Anda. Dan mungkin tantangan hari ini adalah bagian dari proses penguatan tersebut. Proses yang tidak nyaman seringkali dipakai Tuhan untuk memurnikan hidup seseorang. Pendalaman. Kristus sebagai batu penjuru. 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Petrus menggambarkan Kristus dengan sangat kuat sebagai batu penjuru dengan mengutip Yesaya pasal 28 ayat 16. Dalam dunia kuno, batu penjuru bukan sekedar fondasi, tetapi penentu arah dan kesejajaran seluruh bangunan. Dengan gambaran ini, Petrus menegaskan bahwa Kristus adalah pusat dan penentu hidup rohani Anda. Sebagai batu yang hidup, Anda sedang dibangun bersama-sama menjadi rumah rohani yang kokoh. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Peran para penatua. 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Istilah penatua dalam surat Petrus berakar pada tradisi Yahudi yang sudah lama dikenal. Gereja mula-mula mengadopsi model ini, di mana para penatua bertanggung jawab memimpin, merawat, dan mengajar jemaat. Mereka dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15,
dan menjelaskan firman Tuhan dengan setia. 1 Petrus pasal 5 ayat 17. Melalui struktur ini, Allah menjaga agar jemaatnya tetap terpelihara di tengah tantangan dan penderitaan. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.